Shalom. 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 Shalom itu artinya ada damai sejahtera yang tinggal untuk kita di sini. Puji Tuhan, saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Topik kita, tema kita bulan ini adalah tentang doa. Dan hari ini judulnya tips doa dari Yesus. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang hafal doa Bapa kami? Siapa yang bisa berdiri untuk menyampaikannya? Silakan. Ayo, jangan takut. Novita, silakan berdiri. Ini dari SD, dari kecil kita udah belajar ya. Ayo Novita. Gak apa-apa, di tempat aja. Silakan. Aku berdoa itu. Iya, sampaikan doa Bapak kami. Nggak ngajak berdoa, menyampaikan aja. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan makan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Saya berikan reward. Biar nggak ngantuk ya. Dari kecil kita udah belajar tentang doa Bapa kami. Hari ini judulnya saya ambil tips doa dari Yesus. Jadi itu tadi diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya mau ngajak bersama-sama belajar tentang isi dari doa Bapa kami ini. Bagaimana kita datang meminta menurut yang Tuhan ajarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Novita ya, jadi saya tidak perlu membacakan lagi, tapi itu ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan ajak saudara bersama-sama belajar, saya juga belajar ya. Dari ayat 9 sampai 10, bagaimana kita meminta di dalam doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dulu saya bingung maksudnya apa sih datanglah kerajaanmu. Saya bingung, emang datang kerajaan Tuhan ke bumi ini berarti kiamat. Tapi saya belajar dan mendengar hamba-hamba Tuhan, ternyata itu maksudnya adalah pertama sekali mintalah suasana surga datang di dirimu. Mintalah kerajaan surga itu menguasai hati pikiranmu, menguasai keluargamu, menguasai gerejamu, negerimu. Itulah maksudnya datanglah kerajaanmu. Jadi di sini juga dibilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Jangan kita maksa, ya. Jadi yang pertama, mintalah supaya suasana kerajaan surga itu hadir di hati dan pikiran. Ketika hal itu terjadi, ketika kita minta damai sejahtera Tuhan turun atas kita, menguasai hati pikiran kita, apa yang terjadi? Waktu kita berdoa kepada Tuhan dan doa kita tidak dijawab Tuhan sesuai ekspektasi kita, sesuai keinginan kita, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan bersungut-sungut, kita nggak akan tidak bersyukur, tapi kita akan tetap bersyukur. Karena apa? Karena ada damai sejahtera surga yang menguasai hati pikiran kita. Makanya Tuhan ajarkan minta pertama itu damai sejahtera. Kita harus meminta. Memang Tuhan tahu semua keperluan kita, tapi Dia rindu kita meminta. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Apapun rencanamu, apapun jalanmu, rencana dan jalan Tuhan adalah yang terbaik. Amin? Amin. Itu ada ayat firman-Nya. Rancanganku lebih bahkan di atas jalan-jalan. Jadi ketika kita izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap permintaan doa kita, kita membiarkan Tuhan
membiarkan rencana Tuhan, membiarkan jalan Tuhan yang bekerja, dan waktu Tuhan yang terbaik. Contoh ya, saya kasih pengalaman pribadi. Jujur beberapa bulan ini saya digantung tentang suatu pekerjaan. Dari bulan 6 saya digantung. Bulan 7 sepertinya akan jadi, bulan 8 sepertinya akan jadi, bulan 9 sepertinya akan jadi. Tapi di tengah situasi yang menggantung itu, saya tidak mau kecewa. Saya nggak mau berharap sama manusia. Saya tahu waktu Tuhan yang terbaik. Kenapa saya bilang? Seandainya saya diterima bekerja bulan Juli, saya nggak bisa jaga bapak saya yang sakit 1 bulan. Bulan 8 bapak saya meninggal. Dan di bulan 8 saya juga butuh pemulihan tenaga setelah sebulan lebih menjaga beliau. Pemulihan hati, pemulihan fisik, banyak hal. Sampai di akhirnya dibilang 1 September paling lama. Puji Tuhan 1 September saya tidak dipanggil juga. Akhirnya di titik saya kemarin akan mengatakan ini bahwa udah santai aja. Suami saya ini yang agak-agak ini ya, mungkin karena dia terlalu sayang sama saya. Jadi tapi saya sendiri santai aja. Bagi saya nggak mau berharap sama manusia. Saya berharap Tuhan, kalau Tuhan berkenan pekerjaan ini milik saya, pasti saya tenang aja. Sampai semalam jam 5 ada panggilan hari Senin besok katanya saya suruh datang. Ya terserah Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi maksudnya seandainya pun saat kita meminta kehendak Tuhan, saya berpikir karena saya butuh uang, bayar uang kuliah anak saya, oh bulan 7 saya kerja. Tapi waktu Tuhan bilang apa? Enggak. Kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Itu yang pertama kita. Ketika ada damai sejahtera surga kita minta, sekalipun doa kita tadi belum ada jawaban yang pasti, enggak akan kecewa, enggak akan kenapa, tapi akan santai aja. Kalau Tuhan kasih pasti aku dapat. Amin. Yang kedua kita belajar dari ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan makanan yang secukupnya. Hari ini, dari situ sangat jelas, minta untuk hari ini, minta secukupnya. Nanti kalau kebanyakan mogap, kata orang Batak. Mogap gak? Kalau kebanyakan. Jadi mintalah yang sesuai secukupnya hari ini. Nanti tapi kalau Tuhan kasih lebih, bagi ke orang lain, bagi ke tetangga, bagi ke Kak Tika di sini, biar nggak busuk makanannya. Benar nggak? Saya pernah, karena kemarin itu waktu bapak saya sakit, saya memang full ya, pagi sampai malam baru pulang. Kami punya pisang banyak, tapi karena sibuk tidak saya bagi. Padahal udah niat antar aja ke sana, tapi karena semua pergi pagi pulang malam, akhirnya itu pisang busuk. Lebih baik kita bagi kan? Itu berkat yang ini. Dan saya juga belakangan ini sering dapat kepala nila. Banyak, saya nggak habis makannya, enak. Saya bagi ke tetangga saya. Dia senang, dia masakin untuk saya juga. Jadi ternyata ketika kita membagi makanan kita itu pun orang lain memberkati kita. Jadi minta secukupnya, nggak usah pusing besok. Karena firman Tuhan bilang di Matius 6 ayat 34, jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Pegang aja firman Tuhan, jadi gak susah menjalani hidup. Walaupun sekarang berat ya kan. Berat, saya ke pajak, harganya begitu ngeri-ngeri gitu kan. Tapi ya itu tadi, percaya aja, minta cukup untuk hari ini. Amin. Jangan banyak kali mintanya, Tuhan minta beras 40 kilo yang habis-habis nanti setelah busuk berjamur ya. Yang ketiga kita belajar dari ayat 12. Apa yang Tuhan ajarkan? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini nih yang sering orang Kristen susah banget. Maunya minta ampun sama Tuhan tapi gak mau ngampuni sesama. Kalau dibuat susah, memang susah saudara-saudara. Tapi ketika kau mau mengampuni seorang dan itu sulit, hanya satu caranya, yaitu minta Tuhan tolong aku mengampuni dia. Banyak orang Kristen, bagi saya percuma jadi orang Kristen. Kenapa? Tuhan sudah bilang di Matius 6 ayat 14-15,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya punya prinsip, saya tidak mau berdosa karena orang lain. Artinya gini, kita masih manusia, masih tinggal di komunitas. Kadang-kadang ada orang gak sengaja membuat kita marah, kesal, tersinggung. Bahkan yang paling dekat misalnya suami, anak, bisa membuat kita tersinggung kapanpun. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau berdosa karena itu. Artinya saya berjuang memaafkan dia. Misalnya suami saya menyakiti hati saya selalu, memang saya bilang sama Tuhan, saya benci banget Tuhan tadi sama dia, saya marah kali tadi Tuhan sama suamiku ini. Tapi di sisi lain, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku mengampuni dia. Gampang saudara, firman Tuhan dilakukan kalau mau. Tuhan Yesus juga bilang gak susah, kata Tuhan. Jadi saya berdoa berharap jemaat Kabar Baik gampang mengampuni, gampang memaafkan. Ya, memang kalau nggak dibiasakan susah. Nggak usah sama orang lain, sama suami, istri, anak. Saya belum yakin di tempat ini semua bisa minta maaf. Ketika suaminya membuat dia marah, membuat dia kecewa, saya belum yakin semuanya bisa memaafkan. Tapi percayalah, kalau kita mau minta, Tuhan aku mau belajar memaafkan. Anak saya kalau salah saya minta maaf. Semoga semua kita sini belajar, jangan pandang usia. Ketika kita melakukan kesalahan, kita juga belajar minta maaf. Dan ketika orang menyakiti kita, ayo minta maaf. Karena Tuhan bilang, kita minta sama Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami. Tapi syaratnya harus mengampuni dulu. Amin? Amin. Bisa? Kalau nggak bisa minta Tuhan, tolong Tuhan. Saya pun pernah untuk mengampuni seseorang itu butuh berbulan-bulan. Kita masih manusia. Tinggal masalahnya kamu mau Tuhan kasih free will kebebasan. Kamu mau memaafkan dia, ikut Tuhan, perintah Tuhan, atau kamu mau ikut kedagingan kamu untuk mengampuni dia atau tidak. Itu pilihan di tangan kita. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan ikut perintah Tuhan. Jadi seperti saya bilang tadi, pilih diampuni Tuhan atau tidak diampuni karena kekerasan hati kita, karena kebebalan, karena keegoisan, karena tinggi hati. Orang yang rendah hati biasanya itu gampang memaafkan, gampang minta maaf. Saya selalu kasih contoh ya, pengalaman pribadi. Waktu saya kerja di DataScript, saya kerja 97 sampai 2004 di salah satu di perusahaan DataScript itu, saya mengalami sebelum saya resign, bos saya itu menekan saya sampai saya stres nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya tidak mau ikut cara dia. Saya stres ditekan dia, saya benci banget dengan dia. Dia ngancam saya, dia menteror saya, dia menjelekkan saya ke pusat. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa ya. Walaupun akhirnya saya resign dari situ, tapi akhirnya saya belajar memaafkan dia. Benci banget saya, tapi saya perlahan-lahan, Tuhan tolong saya nggak mau berdosa karena orang itu. Saya nggak mau berdosa karena orang itu, rugi banget. Ya kan, dia aja santai-santai, kita yang marah-marah, kita yang benci, emang dia tahu siapa yang rugi? Makanya saya berjuang lama untuk memaafkan manajer saya. Jadi mari bersama-sama, kalau kita mau pasti bisa minta tolong Tuhan. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pencobaan, katanya jangan bawa, kita minta jangan bawa kami Tuhan ke dalam pencobaan. Tapi kenyataannya yang sering datang ke pencobaan itu siapa? Kita sendiri yang datangi pencobaan itu. Betul tak? Kita yang sering datang. Jadi pencobaan itu bisa godaan, ya kan? Mau cepat kaya,
ya kan, main judol, ya nggak punya uang, pinjaman online, nanti pas nggak bisa bayar, pas dikejar debt collector, Tuhan baru datang sama Tuhan. Siapa yang datang sama pencobaan? Kita yang sering datang. Pencobaan itu juga bisa masalah, bisa penderitaan seperti penyakit. Tapi ingat saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam satu pencobaan karena Dia ingin kita naik kelas. Kita mau naik kelas kan? Anak sekolah aja naik kelas dari SD, SMP, SMA, kuliah. Masa kita nggak mau naik kelas? Memang kadang-kadang cobaannya berat. Tapi ketika kita bisa naik kelas, kita semakin kuat, semakin berharap sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan percayalah, kalaupun pencobaan itu kita alami, satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti menyertai kita melewati pencobaan itu sampai selesai. Saya sudah sering bilang, ketika saya mengalami masalah, penderitaan atau apapun, saya selalu bilang, Tuhan ujungnya pasti manis. Saya yakin perkataan saya juga doa, ujungnya pasti manis. Kita sering, Tuhan jauhkan masalah itu, jauhkan masalah ini Tuhan, sembuhkan aku dari penyakitku, kasih aku uang banyak Tuhan, biar gak capek kerja. Kita sering gitu. Ketika sakit, Tuhan ini. Padahal yang kita minta seharusnya apa? Mampukan aku Tuhan menjalani cobaan ini, dan percaya Tuhan selalu menyertai. Saya udah bilang berapa kali, saya selalu bilang sama diri saya tidak akan mati karena diabetes. Tapi semua kita pasti akan mati. Tinggal Tuhan jangan karena diabetes. Jadi ayo perkatakan hal-hal yang baik ya. Kita minta dijauhkan dari godaan masalah, ya kan? Contohnya, sering seperti saya bilang, sebenarnya kadang-kadang pencobaan itu atau godaan itu kita sebenarnya menghampiri. Misalnya, udah tahu uangnya pas-pasan, masih juga lihat keranjang kuning, nggak punya uang, ngutang. Di sini nggak ada, tapi di dekat saya sana banyak. Ibu-ibu demi tas, demi baju, rela kredit, rela ini, pinjam. Padahal nanti katanya, saya nggak punya uang loh Bu untuk ini. Saya bingung, tapi lu belanja online terus. Saya selalu dengar paket datang, tapi ketika ngomong saya cuma dikasih 30.000 loh sama suami saya. Saya bingung, tapi itu urusan keluarga mereka. Jadi hati-hati, kalau sudah tahu uang pas-pasan, jangan lihat Shopee, jangan lihat TikTok. Saya pun begitu, saya menghindari. Karena saya tahu godaannya berat. Apalagi ibu-ibu lihat tas cantik, oh light murah, oh bajunya bagus murah loh, udah dibeli nggak dipakai juga, simpan di lemari. Kemudian cewek-cewek, mungkin termasuk ya siapapun kita lah, yang cewek-cewek, kalau tahu dirimu itu nggak kuat rayuan pria, lari, tinggalkan. Seperti Yusuf digoda tante Potifar, apa dia di situ aja? Mungkin kalau dia di situ aja dia pun jatuh. Dia lari, tinggalkan. Jadi kalau ada, karena saya dulu bukan punya anak ya, maksudnya ada anak gadis tinggal di rumah saya. Dia sambil kuliah. Dia ada bilang, Kak begini dia saya bilang, kamu hati-hati loh. Kayaknya kamu nggak tahan pujian. Perempuan kelemahannya di mana? Perhatian dan rayuan, kasih sayang. Padahal belum tentu itu beneran dari cowok. Akhirnya apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Saya udah bilang, kamu nggak tahan loh digoda. Jangan dekat-dekat, menjauh. Belajar dari Yusuf. Jangan datangi godaan itu atau tinggal di situ udah nggak kuat, lari. Gitu juga cowok-cowok. Kalau nggak tahan, lihat perempuan cantik atau perempuan dengan rok belahan tinggi, palingkan mukanya. Karena apa? Pria kelemahannya di mata. Betul bapak-bapak? Jujur sekali. Tapi memang benar. Kita perempuan harus tahu kelemahan pria itu di mata. Apapun ceritanya di mall kalau ada yang cewek itu pasti ngelirik. Tapi jangan curiga terus sama suami kita. Artinya dia pun kita doakan untuk tidak jatuh lewat mata. Tapi mata bagi pria ini, kalau perempuan rayuan, udah agak-agak ini ya. Tapi benar.
Ya, kita minta Tuhan jauhkan dari pencobaan. Ayo benar-benar, aku mau Tuhan, aku mau bertobat dari kebiasaan burukku. Lepaskan dari hal yang jahat. Apa yang jahat? Banyak loh. Kebohongan, selingkuh, pornografi. Gampang ya di HP ya. Biasanya pria. Maaf yang pria agak-agak disudutkan hari ini. Ya karena apa? Oke iya saya mau baca firman Tuhan. Tapi yang dibuka apa? Situs porno. Sekarang melalui ini doang, dunia ini bisa kita lihat. Kalau dulu zaman saya, mana bisa ya kan? Sekarang hanya satu telunjuk. Anda mau lihat yang benar? Bisa. Anda mau lihat yang maju? Bisa. Mau lihat yang gak benar? Juga bisa. Keputusan di Anda. Tapi ketika godaan itu datang, minta sama Tuhan. Tapi caranya apa? Bertobatlah. Jangan cuma bilang, Tuhan lepaskan aku dari yang jahat, tapi besok-besok lihat lagi pornografi. Tuhan lepaskan aku dari yang jahat, tapi bohong lagi. Ketika kita menyatakan Tuhan aku mau bertobat, percaya di sini firman Tuhan bilang, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tuhan kita itu maha besar. Tuhan kita itu kuasanya luar biasa. Dia sanggup melepaskan kita dari yang jahat. Pertanyaannya, masalahnya mau lepas apa enggak? Mau lepas apa enggak? Itu di kita. Tapi marilah seperti kita minta sama Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan. Benar-benar itu yang kita minta, itu yang kita lakukan. Ya, godaan banyak loh. Setan di mana-mana kata orang itu. Ya. Oke, itu contohnya misalnya kayak yang seperti yang saya bilang tadi ya. Suka bohong masih, jangan selingkuh, jangan coba main api. Kalau Anda tidak kuat, larilah seperti Yusuf. Walaupun kau berdoa sama Tuhan sampai terbalik-balik, Tuhan lepaskan aku yang jahat. Habis doa, gak guna. Tapi kita harus mau juga dilepaskan benar-benar. Itu kita belajari dari doa Bapa kami ya. Dan satu lagi yang Tuhan ajarkan, Matius 6 ayat 5, apabila berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Saya ketika merenungkan firman ini, saya juga koreksi diri. Jujur kadang saya berdoa munafik. Dan itu Tuhan tegur saya ya melalui persiapan khotbah ini. Ketika ada orang mungkin, Bu doakan saya. Iya saya doakan dia. Tapi apakah saya benar-benar mendoakan dia atau sekedar lewat? Ya Tuhan doakan Bu Ketut biar dia sehat-sehat. Itu munafik. Kita hanya mau supaya dia senang. Mungkin kayak kemarin ya berbuka dua di hari Rabu. Itu munafik. Saya ditegur melalui firman Tuhan ini. Makanya saya membenarkan juga, akhirnya setuju dengan Dewi Basir. Dia bilang saya tidak mau kalau ada jemaat yang minta doakan suami saya Bu. Saya waktu itu mikir iya juga ya. Masa suami orang kita yang doain? Ya belajar untuk berdoa untuk suami sendiri. Ayo jemaat, kita punya kuasa anak-anak Allah. Kita bisa langsung sama Tuhan. Gak usah melalui Bu Tika, Bu Sahadat. Datang sama Tuhan langsung. Karena tabir itu sudah diputuskan. Kita bisa langsung sama Tuhan ya. Dan janganlah berdoa dengan munafik. Mari bertobat. Saya juga bertobat ya untuk hal ini. Saya belajar Tuhan kalau ada yang minta doa, saya harus berdoa sungguh-sungguh. Tapi saya nggak mau doain suami orang ya, atau pacar orang. Kita nggak kuat loh manusia. Jangan berpikir, wah aku udah gereja setiap hari Minggu, aku udah berdoa Rabu, Jumat, Sabtu. Kalau lu nggak lari seperti Yusuf, percayalah nggak kuat kalian. Ya, bila kita melakukan ini semua, ada bonus dari janji Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya kasih langsung contoh aja ya. Saya beberapa waktu lalu gak punya uang, tinggal 20 ribuan di rekening. Saya bilang sama Tuhan, saya kayak anak kecil loh sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya uang lagi, tinggal 20 ribuan ini, aku minta uang Tuhan. Begitu loh saya ngomong. Terus di hati saya ada suara yang, aku akan kasih kau uang, aku akan pelihara kau.
Gak lama di otak saya muncul satu nama, dan saya menawarkan sama dia, saya menjual susu. Kemarin gini, waktu bapak saya masih ada, saya order susu banyak, tapi ya bapak saya nggak sempat menikmati, jadi susunya bertumpuk ya. Jadi saya pikir itu lumayan harga susu lansia kan. Akhirnya saya waktu itu mau jual, nggak tahu mau kemana. Tapi ketika saya bilang itu, langsung di otak saya muncul satu nama, dan kamu harus tawarkan sama dia. Puji Tuhan, langsung mau orangnya, saya dapat duit di rekening. Enak ya jadi anak Tuhan. Ya seperti saya bilang tadi, ada waktunya Tuhan. Memang waktu saya sudah habis, dan dia Tuhan tahu kami butuh uang. Jadi saudara-saudara, ingat tadi ketika kamu berdoa, percaya kalau kamu menerimanya. Saya bilang waktu dengar suara itu di hati saya bilang, Tuhan saya percaya. Tuhan saya percaya Tuhan akan berikan saya uang. Kelihatannya, gimana sih? Dulu saya juga bingung dengan firman ini. Bagaimana saya minta, doakan, tapi seolah-olah aku sudah nerima. Itulah kalau pakai otak mikirnya. Tapi minta hikmat dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayo meminta sama Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan. Dan percayalah ketika kamu meminta, percaya kamu sudah menerimanya. Ya, jangan ragu-ragu. Saya belajar sekarang untuk berdoa itu seperti ini. Saya termotivasi dengan satu lagu itu lagu dunia. Tapi lagu itu selalu berkata yang positif, dan saya terinspirasi. Dia selalu kalau lagu yang zaman dulu kan, pulangkan saja aku pada ibuku katanya. Jangan nyanyi itu, nanti kalian dipulangkan loh. Itu doa. Jadi lagu yang ini saya nggak tahu siapa nyanyi, cuman aku sehat, aku bahagia katanya. Aku mendapatkan uang hari ini. Saya pikir iya ya, harus kita perkatakan. Orang Kristen percaya perkataan itu doa. Jadi saya sering berdoa sekarang, Tuhan hari ini aku sehat. Hari ini aku Engkau pelihara. Hari ini aku nggak sakit. Hari ini aku bisa makan. Hari ini semua hal-hal yang ini. Mari perkatakan hal-hal yang positif dan percaya yang kau perkatakan itu Tuhan akan dengar. Selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Kami bisa meminta damai sejahtera yang mungkin selama ini kami lupa. Kami mencari di mana-mana, tapi damai sejahtera itu hanya ada dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar melakukan firman ini Tuhan. Untuk percaya bahwa setiap doa-doa kami Tuhan akan jawab sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh berharap dan berserah pada Tuhan, dan percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.